semua itu seharusnya diberikan nanti di depan hakim. Oke. Ada namanya nanti ditentukan tanggal untuk ikrar talak. Nanti akan ditanya sama hakim dia, uang muta dan idahnya sudah belum gitu loh. Atau enggak biasanya juga dikasihkan di situ, di depan hakim gitu loh. Hakim yang memberikan. Seperti itu. Itu belum dilakukan. Kalau gini, kalau perlu apa enggaknya dari pihak mereka itu kan punya kuasa hukum, yang mengerti hukum, yang tahu hukum, yang sangat paham dan hatam dengan hukum. Jadi mereka mau melakukan upaya apapun ya bro ya, upaya apapun itu hak setiap warga negara Indonesia. Jadi itu sangat wajar aja mereka melakukan seperti itu, nggak ada masalah. Karena mereka mengaku menikahnya udah melewati masa idah. Oh gitu. Ya, mereka ngomong kayak gitu. Dan tadi kalau bilang 10 Mei ini 10 Maret baru resmi. Masa idah itu 3 bulan 10 hari loh. Gimana tuh Pak? Itu dia salah ngomong 2020. Gini. Sebutin aja. Karena dia salah ngomong. Oke, gini. Di situ saya yang gugat, saya yang cerai talak, otomatis saya akan pelajari prosedural proses itu, dan kebetulan memang background saya itu sarjana hukum, oke. Dan saya juga pernah dihukum secara praktek gitu loh. Ya kan? Dan saya itu datang ke sana sendiri sampai akhirnya ada replik. Pas duplik baru saya minta dampingin sama beliau. Itu saya hadapin sendiri, kenapa? Saya ingin mengerti gitu loh, secara praktek. Dan dibilang putusan tanggal 25 Februari 20 di dalam video itu kan 2020. 25 Februari 2020 sebutannya. Tahun lalu dong. Nah, sedangkan di surat tersebut 2021. Saya belum gugat itu. Saya masih dalam penjara itu. Jadi video itu salah yang Ya itu mungkin salah kalimat lah. Itu dia salah kalimat. Salah tahun. Yang di sini oke, kita anggap aja itu 25 Februari 2021. Oke. Memang itu putusan betul. Itu dibacakan kepada kita ya? Iya betul. Dibacakan oleh hakim kepada kita. Yang jawab di situ isinya mengabulkan perceraian dan uang muta dan uang idah. Dan nah itulah, kan saya terjun sendiri ke sana bersama Bang Rambe. Saya belajar di situ. Saya baca, saya bertanya, saya kan pernah punya dosen ya. Dan saya juga punya teman-teman lawyer gitu loh, termasuk saya tanya juga. Putusan itu mutlak dianggap sebagai putusan adalah karena mereka tidak hadir, itu disebut namanya relaas, pemberitahuan isi putusan. Dan saya punya itu hitam di atas putihnya, semua detail saya punya gitu loh, bukti-buktinya saya punya. Itu tertanggal 10 Maret 2021. Oke. Mereka bilang mereka menikah sudah lama setelah adanya putusan. Anggaplah putusannya 25 Februari 7 Maret, itu lama ya? Enggak, menurut saya nggak lama. Oke. Tapi pada fakta hukumnya nih, kita berbicara fakta hukum, itu 10 Maret 2021. Oke? Dan saya punya waktu 14 hari untuk banding. Oke? Berarti notabene sekitar tanggal 24 Maret 2021. Kalau saya tidak ada upaya banding di situ, berarti keputusan itu dinyatakan BHT berkekuatan hukum tetap gitu loh. Makanya belajar yang benar, kuliah yang benar gitu loh. Jadi yang jelas, jadi tahu dasar hukumnya, landasan hukumnya, proses alurnya itu seperti apa, gitu loh. Jadi di situ dikatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Maret 2021 karena saya tidak mengajukan banding. Sebenarnya kita mau banding waktu itu bro ya. Betul, saya ajukan. Dia juga mau ya dia bilang banding aja. Saya bilang ntar kalau saya banding mereka naik panggung lagi nih. Dibilang ditahan-tahan, kakinya dipegang, nggak sadar kalau sudah bercerai. Itu yang benar aja seperti itu kalimatnya gitu kan. Kita berbicara realita aja deh, fakta hukum. Nah, makanya kalau PK lawyer tuh satu aja. Kayak saya nih, sama Bang Rambe, saya setia nih, ya. Dia setia banget sama saya, baik sekali. Dari di Pengadilan Agama sampai di Polda tetap dia, karena dia yang tahu dan sangat mengerti. Nah, kalau dia di Pengadilan Agama, bukan? Terus kemarin juga bukan gitu loh. Dan di saat dia melaporkan saya di Polres Jakarta Selatan tentang yang body shaming, itu juga beda. Gitu loh. Itu beda-beda, memang lawyer sih banyak, itu hak dia gitu loh. Cuma kenapa nggak ya satu orang aja yang mengerti gitu loh. Kalau dia kan paham, alurnya semua tahu. Jadi di saat kita ngambil tindakan, kita bikin laporan pidana, laporan polisi yang berkaitan dengan pidana,
dikarenakan memang terjadi terkait dengan masalah pengadilan agama, dia tahu gitu loh. Itu seperti itu, lebih mendetail taunya dibanding saya harus cari orang lain lagi gitu. Bang, sorry. Tadi Bang mengatakan pembacaan putusan tanggal 25. Ya. Pihak sana mengatakan seperti itu. Nah, pada saat pembacaan putusan pihak sana hadir atau seperti Tidak ada hadir, mau dia mau lawyernya tuh tidak ada yang hadir, tapi tetap dibacakan oleh majelis. Itu ada diatur di undang-undang tuh diatur. Nah, putusan ikrahnya tanggal 10 Inkrah putusannya berkekuatan hukum pembacaan tetap. tanggal 5. Oke. Ikrahnya tanggal Bukan. Isi Relaas namanya. Relaasnya tanggal 10 Maret. 10 Maret. Pemberitahuan isi putusan. Isi putusan. Iya. dikirim. Bang, Sudah megang. pernah Oh ada, saya punya buktinya. Saya nggak mungkin lah ngomong panjang lebar, tapi kita nggak punya bukti ya. Ada kok. Bang, kalau dari pihak sana, katanya abang pernah mentalak Henny jauh sebelum putusan yang tanggal 25 itu. Jadi mereka tuh menghitung masa idahnya tuh dari abang mentalak Henny. Kita berbicara apa nih? Hukum apa? Yang jelas saja, yang hukum agama- negara apa agama? Agama dulu. Digeser dulu sebentar gitu loh. Kita nggak bisa ngomongin agama di sini. Karena saya pun juga sempat bicara sama beberapa orang di pengadilan. Memang rancu kalau agama digabungin dengan negara. Nah, ini saya berbicara di sini masalah pengadilan negara. Kalau berbicara pengadilan agama nanti, gitu loh. Jangan dikait-kaitkan dulu, gitu loh. Itu seperti itu. Jadi itu tuh nggak berlaku dong bang. Mereka kalau mengikuti hukum yang maksudnya yang agama, karena mereka menghitungnya dari sana dari abang mentalak. Jadi Menurut dia abang udah sendiri, masa apakah- idahnya udah lewat. Jadi Henny boleh menikah karena Henny itu menikah. Saya di sini. itu belum ikrar talak. belum pernah. Ikrar talak belum pernah. Oh, soalnya dari pengakuan sana. Tahu nggak abang- kata-kata ikrar talak? Ikrar talak itu adalah talak yang dibacakan itu juga diundang tuh. Dia diundang di depan pengadilan. Di pengadilan dibacakannya. Belum. Diomongkan itu belum. Ikrar talak itu adanya setelah putusan, bukan sebelum putusan jauh-jauh hari. Apalah itu. Gitu. Jadi karena saya memang turun langsung di sini ya, Bro ya. Saya benar-benar saya pelan-pelan gitu sambil saya belajar ya tentang agama tuh apa sih, pengadilan agama seperti apa. Jadi saya tahu mendetail sekali gitu loh. Saya sangat tahu prosesnya seperti apa. Dia nggak datang gitu kan. Terus masalah dibilang bukti-bukti katanya kita fiktif, kita belum ngasih bukti. Padahal kita sudah menyerahkan bukti sudah jauh-jauh hari. Saya penggugat, saya harus aktif. Itu seperti itu, pakai logika aja gitu loh. Cuma kan di situ saya nggak mau bantah, saya biarin aja. Dia mau ngomong apa aja, terserah lah. Tapi kalau udah menyangkutnya seperti sekarang ya udah harga diri ya udah berat lah saya. Berarti menurut abang keterangan mereka yang mengatakan bahwa mereka sudah menikah secara agama dan sesuai prosedur itu tidak sah atau seperti apa? Itu terserah mereka mau bicara apapun. Kita di sini lihat faktanya aja. Kita kan saya bilang ini di saat saya mengajukan cerai talak itu kita menggunakan hukum apa nih, negara bukan gitu loh. Kalau hukum negara nggak mau digunakan ya nggak usah tinggal di sini gitu loh. Di negara mana kayak ya ada nggak yang bisa poliandri? Hah? Banyak. Kayaknya kan dilaporin Dia. pencemaran nama baik. Siapa? Iya, mereka kemarin bilang akan melakukan pencemaran nama baik dan 10 miliar. Saya mau tanya kembali kepada mereka. Dasar Jangan, tuntutan 10 miliar itu dasarnya apa? Seperti itu. Berdasar apa tidak? Nah, kalau misalnya memang berdasar ya silahkan saja. Nanti akan kita tanggapi seperti itu. Kayaknya masalah dokumen belum dikembali. Ada ini nggak sih maksudnya kayaknya secara personal nggak sih? Jadi gini, sebenarnya gini loh. Saya itu setelah mereka menikah, saya hubungi lawyernya dia yang ngurus di pengadilan agama. Namanya Mahatma. Saya coba komunikasi sama dia. Saya bilang, bro, ini mereka melakukan satu hal yang fatal. Saya bilang gitu. Bisa nggak ditemuin? Saya yang ngajak loh. Saya yang dizolimi, saya yang ngajak ketemuan gitu loh. Untuk ayo kita bicara baik-baik yuk gitu. Sudah akhirnya ketemuan tuh di Cafe Long Black kalau nggak di sini. Ya itu yang ada kakaknya lah yang mengaku kakaknya. Dan di situ rame, mereka rame. Dan saya cuma sendiri. Saya datang sendiri, saya nggak ajak siapapun yang ada di sini. Saya datang sendiri loh. Dan di situ terjadi pembicaraan yang cukup alot ya gitu. Di situ ada Sandi juga kok. Di situ saya cuma bilang, saya cuma butuh itu aja kok. Apa yang menjadi hak saya gitu loh. Oh dia berdalih pokoknya kasih dulu uang, pokoknya 50 juta dulu, intinya seperti itu. Oke.
Ya udah, saya okekan. Maksudnya saya juga sempat bilang gini, ya udah surat rumah saya sini. Dengan surat rumah saya itu, saya mungkin bisa cari uang dengan cepat gitu loh. Karena jujur saya baru-baru syuting nih gitu loh. Awal-awal kan memang seperti ini. Tapi kan lama-kelamaan saya tuh udah seperti kayak mengemis tuh. Tiap hari saya tanyain. Langsung ke Henny, Bang. Oh enggak, ke kakaknya. Kan saya bilang, saya memang ada komunikasi sama Henny. Akhirnya saya buka blokirnya, disuruh sama lawyernya yang Mahatma itu. Saya komunikasi sama dia. Saya tanya, halo, ya kenapa? Saya digituin, cuma saya diem aja. Oh, terus intinya pokoknya nggak enak lah kata-katanya. Ya sudah, saya blokir lagi dong, buat apa juga saya buka. Dan terus akhirnya komunikasi saya sama yang mengaku kakaknya Sandi. Di situ baik-baik aja loh. Intinya 50 juta kasih, surat balikin. Cuma kan saya nggak bisa percaya gitu aja, balikin dulu baru saya kasih gitu loh. Itu seperti itu. Cuma ternyata tiap hari saya tanyain, tiap hari loh, saya udah kayak pengemis di situ. Padahal saya meminta apa yang punya saya gitu. Uang apa, Bang? Mungkin bisa jelasin 50 juta itu uang apa? Muta dan Idah. Makanya itu. Sejauh ini belum ada pemberian berarti ya? Oh belum. Dan saya sudah, udahlah saya ngalah. Kenapa? Kalau bicara secara agama nih, yang tadi pinginnya secara agama, itu udah bukan tanggung jawab saya dong. Iya nggak sih? Islam tuh mengaturnya begitu loh. Ada masa idah, dan di saat dia sudah menikah, berarti bukan tanggung jawab saya dong, uang muta dan idah. Iya nggak sih? Itu seperti itu. Saya nggak tahu. Artinya Abang merasa bahwa tidak perlu lagi uang itu diberikan, seperti apa? Karena dia sudah menikah, seperti apa? Di saat itu, di momen itu saya iakan. Di Untuk momen memberikan. itu saya iakan untuk memberikan. Ada saat mereka belum menikah. Oh sudah menikah. Oh, sudah Saya menikah. bertemu itu setelah mereka menikah, bukan sebelum mereka menikah. Itu seperti itu. Jadi saya udah mengiyakan nih, ya nggak apa-apa sedekah lah gitu Iya. loh. Karena kalau saya bilang uang muta dan idah, saya dosa. Dia kan mereka bilang mengerti agama gitu loh. Sudahlah nggak apa-apa, itu urusan nanti di akhirat lah gitu loh. Pasti ketemu lagi kok di akhirat. Itu seperti itu, dan ternyata gitu tiap hari udah kayak orang ngemis saya. Ya sudah, saya mulai curhat lah, cerita dengan keluarga. Ya sudah, kita bikin laporan. Berarti belum diberikan uang itu ya sampai saat ini? Oh belum. Tapi Dan uang itu, sorry, Diberikan orang ijazahnya nggak dikembalikan, diberikan. Ya dijelasin, Bang. tapi ada kemungkinan kayak barter nggak sih, kayak dia ngasih dokumen-dokumen Iya, terus apakah- Mario kasih uang jumlah Ada sebenarnya pemikiran seperti itu, Bang? oke. Sebenarnya semua itu seharusnya diberikan nanti di depan hakim. Oke. Ada namanya, nanti dihitungkan tanggal untuk ikrar talak. Nanti akan ditanya sama hakim dia, uang muta dan idahnya sudah belum gitu loh. Atau enggak biasanya juga dikasihkan di situ, di depan hakim gitu loh. Hakim yang memberikan. Itu seperti itu. Itu belum dilakukan. Itu seperti itu. Jadi ya lihat aja ke depannya seperti apa. Nanti juga akan ada ikrar talak saya ke dia ya. Iya, betul. Itu ya kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tanggal berapa itu, Bang? Kalau tahu? Saya masih belum dapat tanggalnya Dari pengadilan. dari pengadilan. Nanti akan dikirim undangan ke masing-masing pihak. Dengan alasan? Itu memang prosedur, bro, gitu loh. Jadi itu satu prosedur yang memang ada di undang-undang. Ketentuannya seperti itu. Jadi nggak bisa dikarang-karang semua gitu loh. Ikrar talak itu bukannya 14 hari setelah putusan ya? 14 hari itu inkrah. Inkrah, oh. Iya, berkekuatan hukum tetap. Jago gue ya? Betul. Pinter ya? Pinter ya? Belajar dari pengalaman. Belajarnya dari pengalaman. Iya, bukan iya. teori. Aduh. Jadi buat kalian nanti kalau saya udah punya license sebagai pengacara, ya cerai lah. Jangan. Iyalah. Jangan banyak joke. Bang, meluruskan soal belum bisa move on. Gimana nih, Bang? Artinya masih timbul pertanyaan lagi, saling melapor, akhirnya dari pihak mereka juga mau melapor gitu, Bang. Tapi akhirnya belum jadi kemarin gitu. Apa lo bilang apa kemarin gue? Iya. Enggak, kalau dibilang belum bisa move on, saya alhamdulillah saya sudah biasa banget kok. Saya senang dia udah punya suami sekarang. Saya berdoa aja mereka bahagia sampai akhir hayat. Amin, amin dong. Amin. Amin. Itu aja sih. Kalau dibilang saya move on apa enggak, saya bukan move on lagi, saya udah ngacir, gitu. Seperti itu. Kalau kemarin saya mau bikin laporan dia itu kan saya masih ada pertimbangan, gitu loh. Saya masih punya nurani nih. Cuma saya menghadapi orang yang, aduh, kayaknya ya begitulah. Saya harus agak buang nurani saya lah, gitu ya. Nggak buang sih, turunin dikit doang, gitu loh. Kalau buang parah, itu aja sih. Kalau dibilang move on, saya udah nggak ada rasa sama sekali kok.
Demi Allah saya nggak punya rasa sama sekali. Masalahnya abang disebut gak bisa move on tuh gara-gara ada laporan pernikahan terlarang itu. Iya bang. Nah itu kan memang terlarang sama negara kok, kita bicara negara kok. Iya nggak bro? Iya betul. Iya. Dan itu kan hak untuk lapor atau tidak lapor kan gitu. Iya. Saya nggak akan lapor kalau dia tidak usik-usik hidup saya setelah menikah, itu aja. Cuma kan dia selalu usik hidup saya di apa? Di mana? Dipanggil acara ini. Pembahasannya apa? Coba kalian lihat. Bukannya nggak bisa move on, Bang Rio ini sudah punya pendamping yang lain. Cuman karena masih proses tahap perceraian ini, maka tidak ditunjukkan. Selesaikan dulu. Kan begitu. Setelah terima surat akte cerai yang sah, barulah ditunjukkan. Gitu loh, bukannya tidak bisa move on. Banyak yang mau Bang Rio. Orang ganteng masa Oh, iya. Dan bukan orang lokal ya, kita mainnya interlokal, sorry. Berarti kedepannya apa nih yang ingin diminta bang? Surat-surat berkas yang ada di Henny atau seperti apa? Gini, saya udah capek ngomong apa, menekankan apa aja. Saya cuma, ya kita lihat proses hukumnya aja bro ya. Iya, Gitu. betul. Kita aktif kok, kita sangat aktif kok ya. Kita sangat aktif dengan pihak kepolisian, dan kita juga yakin ya bang ya, pihak kepolisian itu Iya. Kita yakin lah, kita percaya sama pihak kepolisian pasti akan bekerja dengan baik dan pasti akan di pihak yang benar. Itu dari kami. siap. Berarti artinya siap bang ketika mungkin kan dari pihak sana belum melaporkan nih, gitu masih melakukan apa konsultasi apa segala macam bahasa dari mereka. Iya. Gitu. Berarti tidak ada kepikiran dari lu sendiri nih bang Rio untuk damai untuk atau seperti apa bang? Kalau dari kami nggak ada. Kalau dari mereka akan kami pertimbangkan. Itu ya kami keputusan keluarga nanti pertimbangkan. Tapi kalau dari kami nggak ada, kami maju ya maju. Tapi kalau dari mereka ada niatan seperti itu, kita lihat dulu itikadnya seperti apa gitu. Nggak serta-merta juga gitu. Bahkan di awal kemarin pun kita juga bilang kan ya, kalau ada itikat baik dari mereka, kita akan pertimbangkan. Tapi itikatnya apa? malah bikin statement yang enggak enggak. Dan mau Iya. digugat balik. Iya. Dan mau diborong loh saya loh. Ngeri kan? Ya nggak apa-apa. Kalau kami borong tanpa diskon. Kalau kita kan sebelum kita melangkah, kita pelajari dulu perkara ini. Kita pastikan dulu perkara ini. Kita juga nggak mau konyol. Betul. Kita juga nggak mau blunder gitu. Ya kita pelajarin dulu seperti apa. Kita konseling, kita diskusi, kita seperti apa. Lalu kita melangkah gitu. Kita nggak ucuk-ucuk kita melangkah ya. Itu namanya orang bodoh kan. Iya seperti itu.